Jadi di dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil tugas yang telah saya selesaikan. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah Probabilitas Statistika. Tugas kedua yaitu regresi dan korelasi dengan Python, di mana di dalam tugas ini kita disuruh untuk mencari dataset nyata dari sumber terpercaya yang memiliki dua variabel kuantitatif. Lalu kita melakukan analisis regresi dan korelasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah mencari dataset yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Sesuai dengan yang disarankan, saya mencari dataset tersebut di website Badan Pusat Statistika Indonesia. Dan dataset yang saya pilih ini adalah jumlah penumpang dan barang melalui transportasi kereta api Indonesia tahun 1987 sampai dengan 2022. Nah, data ini terakhir diperbaharui pada tanggal 1 Maret 2024. Alasan saya mengapa memilih data ini karena ini sesuai dengan kebutuhan dan data ini juga relevan. Nah, setelah dataset yang saya butuhkan ini didapat, lalu saya lanjut ke mengunduh Python beserta extensionnya di command prompt. Setelah berhasil terunduh, Python dan extensionnya ini langsung terhubung ke Visual Studio Code yang sudah ada tersedia di dalam laptop saya. Selanjutnya itu kita langsung ke codingan yang telah selesai saya buat, dimana di dalam codingan ini kan ada beberapa baris kode. Saya langsung menuliskan komentar. Nah, disclaimer dulu ya, untuk menyelesaikan codingan ini saya mencari beberapa referensi seperti Didi Coding, Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Serta saya juga bertanya kepada teman-teman yang telah berhasil menyelesaikan tugas mereka. Jadi saya menanyakan kepada mereka codingannya itu, saya menanyakan codingannya itu seperti apa. Kayak saya bertanya seperti apa codingannya, bagaimana mengerjakannya, langkah apa yang harus saya mulai. Karena jujur ini pertama kalinya saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan puji Tuhan, saya berhasil menyelesaikan codingan ini dan berhasil mendapatkan output yang sesuai dengan yang saya mau. Nah, kita lanjut ke pembahasan codingan ini untuk baris pertama. Nah, untuk baris pertama ini kan ada import pandas aspd. Nah, ini fungsinya itu untuk mengimpor pustaka pandas dengan alias pd. Lalu kegunaannya ini tuh untuk pandas ini adalah pustaka yang sering digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Jadi struktur data utamanya adalah data frame, yaitu tabel dari 2 dimensi dan series dari array 1 dimensi. Lalu ada baris kedua yaitu import matplotlib pilot aspt. Nah, fungsinya itu untuk mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib dengan alias plt. Jadi ini tuh digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik garis, histogram, scatter plot, dan sebagainya. Lalu baris ketiga itu ada from Skippy stage information. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk mengimport version dari modul stat di pustaka Skippy. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk menghitung koefisien korelasi Pearson antara dua set data yang mengukur hubungan linear antara variabel. Lalu lanjut ke baris keempat itu ada from Sclien linear module import linear regression. Nah, itu tuh fungsinya tuh untuk mengimpor kelas linear regression dari pustaka scikit-learn. Nah, kegunaannya tuh membuat
membuat dan melatih model regresi linear yang digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan hubungan linearnya antara variabel independen X dan dependen Y. Nah, lalu untuk baris kelima itu ada import numpy as np. Nah, fungsinya itu untuk mengimport pustaka numpy dengan alias np. Nah, jadi numpy-nya ini digunakan untuk komputasi numerik seperti operasi array atau matriks, fungsi matematika, dan manipulasi data numerik. Lalu kita lanjutkan ke kode ini, ke bagian ini ya. Kalau untuk bagian yang ini nih langsung saya jelaskan fungsinya saja. Nah, kita mulai. Nah, jadi untuk bagian ini nih, itu tuh untuk bagian kode yang ini, itu tuh fungsinya itu untuk membaca data dari file CSV. Nah, ini nih berisi informasi tentang jumlah penumpang dan barang yang diangkut menggunakan kereta api dari tahun 1987 hingga 2022. Dan di sini juga menggunakan parameter skip post 4. Nah, itu tuh tujuannya tuh untuk melewati 4 baris awal yang mungkin berisi header atau informasi informasi tambahan di luar data gitu. Nah, setelah itu tuh jika filenya itu tidak ditemukan, maka program ini akan menampilkan pesan error, lalu dia akan keluar dari program dengan exit. Lanjut untuk bagian ini fungsinya itu untuk bagian yang ini nih, fungsinya itu untuk memastikan hanya kolom yang relevan atau 3 kolom pertama yang digunakan. Nah, lalu untuk data columns ini, di sini kan data columns ini sedangkan deskripsi penumpang dan barang. Nah, untuk deskripsi itu biasanya berisi tahun, sedangkan penumpang itu jumlah penumpang dan barang juga jumlah barang. Lalu untuk bagian ini, untuk bagian ini tuh fungsinya tuh untuk memfilter atau membatasi. Jadi hanya baris dengan kolom deskripsi yang berisi angka saja seperti tahun contohnya. Tujuannya itu untuk menghindari baris yang mungkin berisi teks atau informasi tambahan. Lalu lanjut bagian ini, conversion column ini, itu tuh fungsinya tuh membersihkan data numerik yang pertama itu dengan menghapus spasi yang mungkin ada dalam data di kolom penumpang dan barang. Yang kedua, mengkonversi kolom menjadi tipe numerik menggunakan PDQ numerik. Yang ketiga itu untuk menghapus baris yang mengandung NaN atau NaN setelah konversi. Ini tuh tujuannya tuh untuk memastikan data ini tuh siap dianalisis statistik atau tidak itu. Lalu untuk bagian ini, untuk mengecek apakah ada cukup data ini nih fungsinya tuh untuk memeriksa apakah ada cukup data. Jadi kan datanya itu kan minimalnya tuh ada 2 baris. Nah, itu tuh akan untuk analisis korelasi. Lalu untuk menggunakan Pearson correlation coefficient untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara penumpang X dan Y dan penumpang X dan barang Y. Nah, hasilnya itu ada koefisien korelasi antara -1 hingga 1. P-value-nya itu nilai probabilitas untuk menguji signifikansi statistik hubungan. Lanjut, bagian ini berfungsi untuk regresi ini fungsinya itu untuk melakukan analisis regresi linear jika korelasinya itu cukup kuat antara
kurang dari 0,5, maka hubungannya itu signifikan secara statistik. P-value lebih dari 0,05 dan menghasilkan persamaan regresi Y intercept ditambah slope dikali X yang menggabungkan antara penumpang dan barang. Lalu R squared-nya ini untuk ukuran seberapa baik model ini menjelaskan variasi datanya. Lalu lanjut ke visualisasi. Nah, fungsinya ini tuh untuk pertama tuh untuk membuat scatter plot untuk menampilkan hubungan antara penumpang dan barang. Yang kedua, fungsinya itu untuk menambahkan garis regresi linear untuk memvisualisasikan hubungan. Yang ketiga, untuk menambahkan elemen grafik, contohnya seperti judul, label, sumbu, legenda, grid. Nah, itu tuh tujuannya itu untuk meningkatkan interpretasi visualnya. Nah, setelah itu saya langsung run saja ya. Nah, kita run. Nah, ketika kita run itu maka output yang akan keluar itu seperti ada diagram dan nilai regresi beserta korelasinya. Nah, karena di sini saya menggunakan screen recorder, maka diagramnya itu tidak akan tampil atau terlihat di video ini. Nah, jadi nanti diagramnya itu akan saya cantumkan di atas. Lalu nilai korelasi dan regresinya adalah untuk koefisien sendiri itu korelasi persennya itu ada di 0,72, sedangkan p-value-nya itu ada di 0,0000. Korelasi signifikan secara statistik. Persamaan regresi Y sama dengan 5.550,48 tambah 100,50x. R squared-nya itu ada di 0,52. Mungkin sekian penjelasan mengenai codingan saya ini. Kita lanjutkan ke kesimpulan dari hasil analisisnya. Nah, berdasarkan dari yang Bapak sampaikan, itu tuh kan kita disuruh untuk membuat kesimpulan dari hasil analisis. Lalu habis itu untuk kita jelaskan arti dari koefisien korelasi dan regresi yang ditemukan serta makna dari nilai evaluasi yang diperoleh. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan ini bisa dilihat ada hubungan yang cukup signifikan antara jumlah penumpang dan jumlah barang. Nah, jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut melalui kereta api. Untuk mengukur kekuatan hubungan tersebut, saya menggunakan koefisien Pearson. Jadi nilai koefisien korelasi itu menunjukkan apakah hubungannya ini tuh kedua variabel bersifat positif, negatif, atau hampir tidak ada sama sekali. Nah, jika misalnya mendekati 1, jadi hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan searah. Tapi jika mendekati -1, hubungan juga kuat tetapi berlawanan arah. Nah, dalam analisis yang telah saya lakukan ini, nilai korelasinya berada di antara 0,5 dan p-value-nya lebih dari 0,05, yang berarti hubungannya ini termaksud kesignifikan secara statistik. Selanjutnya, saya membuat model regresi linear untuk memahami hubungan jumlah penumpang dan barang lebih kuat. Jadi modelnya ini menghasilkan persamaan regresi berbentuk Y sama dengan A plus B X Y, di mana
nilai intercapnya ini adalah jumlah barang saat jumlah penumpang itu 0 dan nilainya ini dan B-nya itu adalah slope. Jadi B-nya itu seberapa besar perubahan jumlah barang untuk setiap penambahan satu penumpang. Nah, nilai slope itu bakalan memberikan gambaran. Jadi bahwa setiap penambahan jumlah penumpang akan memiliki pengaruh langsung pada peningkatan jumlah barang yang kita angkut. Nah, saya juga mengevaluasi model ini menggunakan nilai R square atau R pangkat 2 yang menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan variabel data. Nah, dalam hal ini nih nilai R pangkat 2-nya itu yang saya temukan menunjukkan bahwa model ini cukup baik untuk menjelaskan hubungan kedua variabel. Meskipun tidak sepenuhnya sempurna, misal jika R pangkat 2 sama dengan 0,5R, berarti 52% kan variasi jumlah barang yang dapat dijelaskan oleh variasi jumlah penumpang. Sementara tuh sisanya tuh dipengaruhi oleh faktor lain di luar analisis ini. Nah, setelah saya menganalisis kembali, ternyata ada beberapa kesalahan. Jadi kesimpulannya itu saya menemukan ada hubungan yang cukup kuat dan signifikan antara jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Mungkin model regresi linear yang saya buat ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah barang berdasarkan jumlah penumpang. Namun karena nilai R pangkat 2-nya ini tidak mencapai 1, mungkin ada pengaruh faktor lain kali yang mempengaruhi jumlah barangnya ini. Jadi analisis ini memberikan gambaran yang baik mungkin tentang bagaimana kedua variabel ini tersebut saling berhubungan lah. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, mungkin faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin sekian penjelasan Mungkin sekian penjelasan untuk tugas kedua saya, yaitu analisis regresi dan korelasi dengan pattern. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Saya mohon maaf jika mungkin penjelasan saya ini terlalu berbelit-belit dan agak sulit dipahami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.